Assalamualaikum calon manten. WO yang jual paket all in itu banyak banget. Saking banyaknya, pasti kalian bingung milihnya. Semua kelihatan bagus-bagus aja di sosmed. Ya jelas dong, sosmed itu kan rekayasa video, agar terlihat bagus dan keren. Terus gimana cara milih WO-nya kalau gitu? Nah, di video kali ini, aku akan berbagi tips untuk memilih WO yang benar. Tips yang gak bisa direkayasa oleh konten-konten di sosmed. Tips yang pertama, cari WO yang memiliki legalitas hukum yang jelas, seperti PT atau minimal CV. Lah, emangnya harus seserius itu ya? Iya dong, sini aku jelasin. Tahu kan, paket all in itu nilainya besar, puluhan juta bahkan ratusan juta. Lalu untuk membelinya pun harus bayar DP yang cukup besar kan? Udah gitu, produk yang kamu beli baru bisa terrealisasikan beberapa bulan yang akan datang. Dan kamu sebagai konsumen gak selalu paham uang yang kamu bayarkan itu gimana nasibnya. Jangan sampai deh ngalamin kejadian naas ditipu oknum WO yang gak bertanggung jawab. Nah, pastinya lebih aman dan nyaman bertransaksi dengan WO yang berbadan hukum daripada sama WO yang gak jelas kan? Tips kedua, pilih WO yang memiliki kantor yang jelas. WO yang berkantor pasti memiliki jadwal dan rutinitas kerja yang jelas. Bisa menerima dan melayani klien sesuai dengan kebutuhan kerjanya. Hindari deh memilih WO yang gak jelas di mana keberadaannya. Walaupun sosmednya terlihat bagus dan keren. Nanti, kalau checklist atau list kontak, pasti kamu sendiri yang panik dan kebingungan. Ketiga, pilih WO yang memiliki pengalaman dan kompetensi. Menangani paket all in itu pekerjaan yang multitasking. Banyak sekali hal-hal rumit yang harus dipersiapkan secara teliti dan profesional. Pekerjaan yang mungkin terlihat umum dan mudah, namun sebenarnya banyak sekali resiko-resiko yang harus terantisipasi berdasarkan pengalaman dan jam terbang dari WO-nya. Sebagai salah satu contohnya adalah karakter dan regulasi venue atau gedung pernikahan yang berbeda-beda, yang membuat penambahan biaya dan biaya lagi oleh klien. Misalnya, ada yang mengizinkan membawa catering dari luar, tapi kena extra charge yang cukup besar. Ada yang nggak boleh pakai firework, ada yang belum include perizinan, ada yang minta tambahan biaya listrik, ada juga vendor dekorasi yang minta extra charge karena venue tidak menyiapkan loading lift, sehingga loadingnya harus manual naik tangga dan harus menambah SDM. Nah, hal-hal seperti ini seringkali ditemui dan hanya bisa terantisipasi oleh pengalaman WO-nya. Jika tidak, maka kamu pasti pusing dengan penambahan dan penambahan biaya lagi. Itu baru dari satu vendor loh, belum dari vendor mua dan busana, catering, yang juga masing-masing memiliki perbedaan dalam penanganannya. Demikian video tips memilih WO paket all in versi The Manten. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!